siswa tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Saya Mas Latif akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilah Malang melalui siaran kami Sisma News. Informasi pertama akan kami sampaikan tentang kegiatan sosialisasi standar operasional prosedur atau SOP kegiatan siswa putri SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Pemirsa, kegiatan keputrian di SMA Islam Sabilah Malang pada hari Jumat 28 Januari 2022 yang lalu adalah sosialisasi SOP dalam setiap aktivitas belajar siswa putri SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Mulai dari kegiatan pagi sebelum pelajaran dimulai, sampai kegiatan doa menjelang pulang sekolah menuju gedung asrama Ma'had Putri. Sosialisasi ini dipandang sangat penting supaya seluruh siswa mengetahui dan memahami serta melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Laila, reporter SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Sekarang saya sedang berada di aula lantai 3 SMA Islam Sabilah Malang Boarding School di dalam acara keputrian setiap di hari Jumat. Pada keputrian kali ini membahas tentang sosialisasi SOP Proker Karakter. Kegiatan keputrian di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School kali ini berbeda dengan kegiatan sebelumnya yang membahas tentang syariat Islam yang berkaitan dengan seorang wanita muslimah. Kali ini kegiatan keputrian membahas mengenai sosialisasi standar operasional prosedur atau SOP kegiatan siswa SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, terutama untuk putri setiap hari sekaitan dengan penyemayan karakter ketertiban dan kedisiplinan siswa. Pada kegiatan ini disampaikan apa saja yang harus dilakukan oleh siswa dan yang tidak harus dilakukan selama jam pelajaran di SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Bukan hanya itu saja, dalam sosialisasi kali ini juga dijelaskan bahwa bagi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka akan mendapatkan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi yang harus diterimanya. Namun hukuman yang dikenakan tentunya hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi siswa, namun yang masih bernuansa pendidikan. Jadi untuk kegiatan keputrian ini kami mengadakan setiap hari Jumat, tepatnya jam 11.30 sampai dengan jam 12.20. Kemudian dilanjut dengan kegiatan sholat zuhur berjamaah di aula lantai 3 SMA Islam Sabilillah Malang. Tujuan diadakannya kegiatan keputrian ini sebenarnya untuk yang pertama memberikan ananda
pengetahuan berupa tentang keislaman, tentang kewanitaan, mengenai skill-skill yang mereka harus miliki sebagai generasi milenial. Contohnya seperti skills public speaking, skill untuk menulis, skill untuk membuat caption di media sosial, kemudian skill untuk mengatur keuangan dan sebagainya. Jadi mereka memiliki skill-skill yang tidak mereka dapatkan di pembelajaran saat sekolah. Kami dari tim Keputrian berharap semoga dengan adanya kegiatan keputrian ini, para siswi atau para ananda yang ada di sekolah SMA Islam Sabilillah Malang bisa mendapatkan skill atau keterampilan yang lebih mengenai bagaimana perempuan itu harus bersikap, bagaimana perempuan itu harus menjalani sebagai generasi milenial dan generasi future Islamic leader. Terima kasih. Jadi, pemirsa Sisma TV, pada kegiatan keputrian kali ini kita membahas tentang ketentuan-ketentuan SOP yang akan diterapkan pada pembelajaran di SMA Islam Sabilillah Malang. Misalnya, SOP sholat, SOP makan, dan juga SOP pembelajaran. Pentingnya sosialisasi standar operasional prosedur atau SOP terhadap siswi putri SMA Islam Sabilillah Malang ini supaya seluruh siswa putri mengetahui tanggung jawab serta perannya sebagai seorang siswa. Dengan demikian akan tercipta suasana disiplin dan tertib dalam setiap kegiatan sekolah yang diikuti mereka. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan juga semakin tersemaikannya karakter cinta diri sendiri dan juga cinta keunggulan. Jadi dari hasil setelah ada sosialisasi dari tim karakter tadi, yang saya dapatkan adalah saya jadi tahu gitu jadwal-jadwal kayak saya harus jam segini tuh harus ngapain, terus habis itu saya harus apa yang saya harus lakukan, saya harus pergi kemana gitu, karena udah ditata sama anak tim karakter. Terus setelah itu saya juga tahu apa konsekuensi saya kalau misalnya saya tidak melakukan hal itu gitu. Jadi lebih teratur aja gitu. Terus habis itu juga ada beberapa punishment yang mungkin bisa saya jadikan acuan buat saya biar supaya nggak membuat kesalahan kayak gitu. Terus setelah itu ya pokoknya saya setelah ada sosialisasi ini saya menjadi lebih paham gitu. Terus habis itu gak berantakan lagi gitu, lebih tersusun seperti itu sih. Baik pemirsa Sisma TV, itu tadi merupakan kegiatan keputrian yang dilaksanakan setiap hari Jumat di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Semoga dengan kegiatan keputrian pada hari ini dapat meningkatkan karakter-karakter baik bagi siswa-siswi sekolah SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Saya Laila dan Azalia melaporkan dari SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Saya bangga melihat perkembangan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, sebuah sekolah unggul dan bertaraf internasional. Mari bergabung dengan Sisma International School. Sabilillah we love, Smiles super. Sementara itu, pemirsa, kegiatan ekstrakurikuler di SD Islam Sabilillah Malang Full Day School Sabtu 29 Januari 2022 kemarin berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Sudah 2 pertemuan ini mereka melakukan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler secara luring, yang tentunya sangat berbeda suasananya dengan pembelajaran ekstrakurikuler melalui daring yang sudah hampir 2 tahun ini mereka lakukan. Berikut liputannya. Kegiatan ekstrakurikuler di SD Islam Sabilillah Malang Full Day School sebagaimana di Sekolah Islam Sabilillah Malang lainnya sudah dilakukan secara luring atau secara tatap muka.
Namun mengingat bahaya COVID-19 masih selalu mengintai, tak lupa kegiatan ekstrakurikuler secara luring ini selalu diawasi oleh gugus COVID-19 lembaga sehingga kegiatannya selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah diberlakukan. Di antaranya yang harus diperhatikan selain harus selalu memakai masker dan juga cuci tangan dengan hand sanitizer, pelatih ekstrakurikuler juga harus sudah menerima vaksin COVID-19 minimal sampai tahap kedua. Hal ini dilakukan semata-mata sebagai ikhtiar supaya jalannya ekstrakurikuler berjalan dengan lancar, aman, sehat, dan juga membahagiakan semua pihak. Saya senang mengikuti ekstra atletik secara luring karena bisa dilatih pelatihnya secara langsung dan bisa bertemu teman-teman. Harapan saya bisa luring seterusnya dan bisa mengikuti lomba atletik. Nampak sekali tersirat dari wajah ceria siswa SD Islam Sabilillah Malang yang mengikuti pembelajaran ekstrakurikuler secara luring. Mengingat sudah hampir 2 tahun ini mereka selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara daring yang tentunya sangat membosankan bagi mereka. Dan mereka pun berharap supaya virus corona ini segera berlalu sehingga mereka dapat belajar secara tatap muka seperti dahulu. Saya senang mengikuti pembelajaran luring saat ini karena bisa dibimbing secara langsung oleh kepala pelatih dan juga jika ada salah gerakan atau apapun itu bisa dibetulkan secara langsung. Semoga pandemi ini segera berlalu dan pembelajaran selalu luring. Sejarah filantropi NU. Beriringan dengan sejarah NU sendiri yang dimulai dari tahun 1916 ketika terbentuknya Nahdlatul Wathon atau kebangkitan tanah air sebagai semangat kebangkitan rakyat yang sadar atas penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Tahun 1918 berdiri Taswirul Afka atau kebangkitan pemikiran sebagai wahana sosial politik dan keagamaan kaum santri. Di tahun yang sama lahir Nahdlatul Tujar sebagai kebangkitan kaum saudagar yang memiliki tujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat. 3 pilar itu menjadi embrio lahirnya NU di tahun 1926 dan dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari sebagai Rais Akbar. Tahun 1937, NU berjuang untuk kemerdekaan Palestina lewat konsolidasi dan gerakan filantropi. Tahun 1938 muncullah Sirkah Muawana atau koperasi yang didirikan di setiap PCNU diinisiasi oleh Kiai Mahfud Sidik. 22 Oktober 1945 lahir resolusi jihad yang menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah fardu ain. Para santri berjuang melawan penjajah. Tahun 2004 lahirlah Lazisnu sebagai lembaga nirlaba milik Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berkhidmat membangun kesejahteraan serta kemandirian umat. Secara yuridis formal tahun 2005 Lazis dikukuhkan dengan SK Menteri Agama. Tahun 2016, Lazisnu melakukan rebranding menjadi Nuker Lazisnu dan menerapkan standar manajemen mutu ISO. Melalui Rakornas tahun 2017 di Sukabumi, Nuker Lazisnu kembali menghidupkan tradisi filantropi NU. Koin NU diresmikan oleh Ketua PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj di Sragen tahun 2018. Kemudian digalakkan lewat kegiatan kirap koin NU raksasa yang dilepas oleh Kiai Ma'ruf Amin di Banten. Saat ini Nuker Lazisnu fokus dalam aksi-aksi kemanusiaan skala besar yang bersinergi dengan lembaga dan badan otonomi NU dalam bendera NU Peduli. Organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama kini telah benar-benar mendunia. Dibuktikan kepengurusan cabang NU telah ada di 137 negara. Selamat hari lahir NU ke-96. Semoga semakin menginspirasi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Menyongsong 100 tahun NU, merawat jagat, membangun peradaban.
Pemirsa, hari ini 96 tahun yang lalu secara resmi lahirlah organisasi keislaman dan kemasyarakatan yang hingga kini menjelma menjadi organisasi keislaman terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Tidak hanya itu, organisasi yang dulu dikenal dengan organisasi Islam tradisional ini sekarang sudah mengepakkan sayapnya ke seluruh dunia. Tercatat sudah ada sekitar 137 cabang pengurus di 137 negara. Nahdlatul Ulama atau biasa dikenal dengan NU, organisasi ini namanya. Nah, sejenak mari kita kenal lebih jauh lagi nilai-nilai luhur kiprah NU di Indonesia melalui sebuah refleksi 96 tahun NU bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar MAG, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, Gasek Malang, dan juga sebagai Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, warga NU Jamaiyah Nahdlatul Ulama, terkhusus yang ada di Jawa Timur, tentu juga keluarga besar Yayasan Sabilillah Kota Malang. Saya Marzuki Mustamar sebagai pribadi, juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, tentu juga sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, mengucapkan selamat Harlah NU, selamat memperingati, mengenang, merayakan hari kelahiran NU yang ke-96, tepatnya tanggal 31 Januari 2022, atau Harlah NU yang ke-99 jika dihitung dengan tahun Hijriah, tepatnya 16 Rajab atau 17 Februari 2022. Semoga di usia yang cukup matang ini kiprah NU semakin nyata, misi NU semakin berhasil, baik itu misi keagamaan, misi kebangsaan, dan misi kemanusiaan. Kaum muslimin rahimakumullah, NU mengemban 3 misi besar. Pertama, misi kebangsaan. Yang kedua, misi keagamaan. Yang ketiga, misi kemanusiaan. Karena ada misi kebangsaan ini, maka NU berkomitmen dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, majelis-majelis taklim, atau istilah kita jihad juga. Sebagai muslim tentu kita harus melakukan itu, tapi wajib menghindari cara-cara yang sekiranya bisa mengancam keutuhan negara. Wajib menghindari cara-cara yang sekiranya bisa merongrong kedaulatan negara. Bagi NU, kalaupun mengemban misi Islam itu wajib berdakwah, taklim, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang lain-lain, maka menurut NU tidak kurang wajibnya pula mengemban misi berikutnya, yakni misi kebangsaan. Menjaga agama wajib, menjaga negara juga wajib. Mencintai Rasulullah SAW bagian dari kewajiban demi menyempurnakan iman. Demikian pula mencintai tanah air dan negerinya, itu juga bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Misi kebangsaan.
melakukan apapun, dakwah atau apapun harus terukur sampai pada ukuran di mana bagaimana dakwah berhasil, bagaimana ta'lim berhasil, bagaimana masyarakat yang non-muslim bisa tertarik masuk Islam, bagaimana masyarakat yang muslim, yang awam akhirnya bisa beragama, beribadah, salat dengan benar, bagaimana yang sudah alim-alim pun bisa punya kesadaran untuk menyebarkan agama itu kepada orang lain. Dalam melakukan itu semua harus dengan suatu ukuran, tidak sampai melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dan tentu tidak boleh dengan cara yang bisa mengancam, merongrong kedaulatan negara. Berikutnya, misi keagamaan. Misi keagamaan yang diemban NU menjadi misi NU adalah agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merangkul bukan memukul. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wasatiyah, moderat, tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri, terlalu lembek tidak, terlalu keras juga tidak. NU harus mampu ambil positioning yang tepat dalam situasi apapun. Bagaimana menghadapi situasi apapun, Islam yang harus diemban tetap bisa berjalan dengan baik, negara yang harus dia jaga tetap aman dan stabil, ada stabilitas politik, stabilitas keamanan, juga ekonomi, kemanusiaan jangan dicederai, tetap rukun dengan tetangga, tetap menjaga persatuan dan menjaga perasaan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam menurut NU bukan Islam yang liberal, bukan Islam yang sekuler, tapi juga bukan Islam yang radikal, apalagi teroris. Bukan Islam yang hanya memihak kepada Ahlul Bait, menolak sahabat. Bukan Islam yang hanya menerima sahabat, menolak Ahlul Bait. Bukan Islam yang hanya menerima masyayikh, ulama yang mewarisi ilmu dari sahabat lalu menolak habaib, yang mewarisi ilmu dari ajdadnya Ahlul Bait. Juga bukan hanya menerima Ahlul Bait, tidak hanya menerima habaib lalu menolak para ulama. NU Ahlus Sunnah wal Jamaah merangkum semua, merangkul semua, ya Islamnya para habaib, juga Islamnya para ulama, ya Islamnya para sahabat, juga Islamnya Ahlul Bait. Dengan begitu NU Ahlus Sunnah wal Jamaah ingin mewarisi total utuh ajaran Rasulullah SAW. Berikutnya NU juga mengemban misi-misi kemanusiaan. Apa artinya kita berdakwah luar biasa suksesnya? Apa artinya kita bisa menjaga, mempertahankan kedaulatan negara, menjaga stabilitas keamanan, namun dengan cara yang mendolimi orang lain, dengan cara maaf mungkin menindas minoritas atas alasan agama, lalu minoritas kita tindas atas alasan memajukan ekonomi, lalu orang-orang miskin kita gusur. Enggak seperti itu. Kita takut dihisab Allah, kita takut mereka nanti dihadapkan pada kita di hadapan Allah, menuntut kita apabila kita berbuat zalim kepada mereka. Makanya dalam berdakwah, dalam menjaga negara, menurut NU tidak boleh berdakwah menjaga negara dengan cara-cara yang mendolimi manusia, dengan cara-cara yang menyakiti manusia, dengan cara-cara yang membuat orang lain menjadi benci kepada kita. Dan itu pula kadang yang menjadi sebab dakwah terkendala, dakwah tidak lancar, karena dengan cara-cara yang justru membuat orang non-muslim benci kepada Islam. Muhammad Abduh menyatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Kadang Islam ini terkendala dakwahnya. Apa penyebabnya? Biang kereknya ya kelakuannya umat Islam itu sendiri. Sekali lagi, selamat harlah NU yang ke-96 jika terhitung Masehi, dan selamat harlah NU yang ke-99 dengan hitungan tahun Hijriah. Semoga NU tetap berhasil menjaga keseimbangan misi keagamaan, misi kebangsaan, dan misi kemanusiaan. Tiga-tiganya berjalan secara imbang, secara harmonis, dan akhirnya berhasil satu, berhasil semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, seperti biasa di hari Senin ini, mari kita tingkatkan pemahaman akan kemampuan membaca Al-Quran kita bersama, supaya bacaan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui segmen Musafahah SBK berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Sisma TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi dalam segmen Musafahah SBK yang tentu saja hari ini bersama saya Sofyan Afandi, dan hari ini saya tidak sendirian, ditemani oleh Ananda Raden Roro Salsabila, Ananda SMP Islam Sabilah Malang kelas 7A. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kita melanjutkan pertemuan kemarin. Kita telah mempelajari materi ikhfa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, cara membaca huruf ta. Kemudian kita sudah belajar cara membaca sa, kemudian huruf jim, dal, dan zal. Kali ini dalam segmen yang keempat kita akan belajar pengucapan huruf zai, sin, dan shin. Perlu diketahui bahwa huruf asli dari zain, sin, shin ketika diberikan harokat baik fathah maupun kasroh, maka pengucapannya berbeda. Za, sa, sha, zi, si, shi. Bisa diperhatikan atau dilihat pergerakan dari mulut ya. Sehingga huruf shin atau huruf sha itu akan berbeda dengan huruf sa, shi ya. Sa, sha, si, shi. Nah, tetapi di huruf zai atau huruf za, zi tidak berbeda. Akan kita langsung praktekkan bersama Ananda. Kita akan belajar di surat Al-Qadar. Silakan para pemirsa, bersama-sama kita akan membuka surat Al-Qadar di juz 30. Sekarang kita akan mencoba penerapan huruf ikhfa nun sukun bertemu dengan huruf zai di dalam surat Al-Qadar. Sebelumnya saya akan mencontohkan di surat Al-Qadar ini satu penggal dan kemudian akan diturukan oleh Mbak Bella, dan tentu saja pemirsa Sisma TV juga diharapkan bisa mengikuti ya. Kita akan coba. Anzalnahu. Anzalnahu. Bagus. Anzalnahu. Anzalnahu. Mantap. Anzalnahu. 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 Nah, bisa dirasakan bahwa ketika huruf ikhfa itu ada jeda untuk pengucapan huruf dan dinunnya. Anza, dan tidak boleh cepat-cepat. Contoh bacaan yang salah yang memang tidak harapkan tidak boleh diikuti adalah seperti ini. Anzalnahu. Anzalnahu. Nah, ini kurang tepat pemirsa. Karena di situ anza dia temponya sedikit. Anza. Nah, yang betul anzalnahu. Anzalnahu. Baik, langsung akan kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pemirsa bisa diikuti juga. Kita ulang sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bagus. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Baik, di situ ada harokat kasroh tanwin bertemu dengan huruf sin. Amrin salam. Pengucapannya amrin salam, persis dengan pengucapan zai. Ditempuhnya agak ditahan. Kita ulangi lagi. Amrin salamun. Amrin salamun. Amrin salamun. Amrin salamun. Amrin salamun. Amrin salamun. Baik. Amrin salamun. Amrin salamun. Bagaimana pemirsa? Bisa dirasakan bahwa ikhfa adalah model bacaan yang ada tempo jedahnya dan tidak boleh dan tidak diperkenankan jedahnya terlalu pendek. Contoh amrin salam, walaupun itu ada dengungnya, cuma dia kurang temponya. Amrin salam, ini bacaan yang tidak perlu diikuti dan dibenarkan dengan amrin salamun. Amrin salamun. Kita akan coba sekali lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Hiya hatta matla'il fajr. Tahu sekali lagi. Hiya hatta matla'il fajr. Hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik, demikian pemirsa, dan hari ini kita sudah belajar dua huruf, yakni huruf zai dan huruf sin, di mana ketika bertemu dengan nun sukun atau harokat fathah tanwin, maka kedua huruf ini wajib ditahan dan disamarkan atau diikhfakan atau bahasa kita didengungkan. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran musafahah hari ini
kita semakin hari semakin lebih baik untuk mengenal dan belajar Al-Quran, sehingga kita kelak oleh Al-Quran diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya beserta Ananda Raden Roro Salsabila mengakhiri perjumpaan kita dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilah Malang melalui Sisma News hari ini telah kami hadirkan. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Latif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu jaga kesehatan dengan mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.